Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom, jemaat Home CC dimanapun berada. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dalam ibadah Home CC pada saat ini. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu, dan kami rindu supaya kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini bukan sekedar wacana, konsep, atau pengetahuan lewat kepala kami, tapi kebenaran firman-Mu ini tertanam dalam di hati kami. Kebenaran firman-Mu ini mengubah hidup kami. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Home CC, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasal yang kedua. Bagaimana kisah mengenai kasih dari seorang sahabat yang dinyatakan kepada orang yang lumpuh. Markus pasal yang kedua, di ayat yang pertama sampai yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Jadi, Tuhan Yesus, kalau Dia pergi dan tidak sembunyi-sembunyi, maka perjalanannya itu akan diikuti oleh banyak orang. Ratusan sampai ribuan orang banyaknya. Dalam peristiwa yang berbeda, 4.000 orang laki-laki Yesus beri makan. Kesempatan yang lain, 5.000 orang laki-laki Yesus beri makan. Jadi ribuan orang mengikuti Yesus ketika Yesus dalam perjalanan pelayanannya. Dan waktu Yesus kembali ke Kapernaum, di sini juga tersiar kabar bahwa Ia ada di rumah. Lalu, di ayat kedua dikatakan, maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Jadi, kita bisa bayangkan, kalau Yesus ada di sebuah rumah, dan dikatakan di situ tersiar kabar orang-orang berkerumun sehingga tidak ada tempat.
Artinya di rumah itu penuh sesak. Semua tempat dipenuhi sesak oleh orang. Orang begitu banyak di sana. Kalau Yesus ada di ruang makan, maka di ruang makan itu sudah penuh dengan orang. Ruang tamu, kalau misalnya ada ruang tamu, maka di sana juga penuh dengan orang. Dimanapun penuh dengan orang. Lalu dikatakan oleh firman Tuhan, sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ternyata ketika Yesus di sebuah rumah dan sedang menyampaikan firman Tuhan, perkataannya yang didengar oleh banyak orang, ada setting cerita yang lain. Dikatakan ada 4 orang yang membawa seorang yang lumpuh. Di sini diceritakan bahwa orang yang lumpuh ini digotong oleh 4 orang temannya. Di ayat yang keempat, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Coba kita bisa membayangkan ya, ada orang lumpuh digotong sama 4 orang temannya. Lalu mau masuk bertemu dengan Yesus. Tidak bisa masuk karena ada orang-orang di dalam rumah itu. Ironisnya adalah bahwa orang-orang yang di dalam rumah itu sedang mendengarkan perkataannya Yesus, sedang mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang yang sedang dengar firman Tuhan, ketika melihat ada orang yang membutuhkan, mereka bisa abai loh. Aneh kan? Ini orang-orang di rumah itu mendengar langsung ada Yesusnya di sana. Tentu yang disampaikan Tuhan Yesus sesuatu hal yang baik. Dan di luar ada orang mau masuk. Harusnya nih, kan orang-orang membuka jalan. Ada orang mau ketemu Yesus, ada orang mau ketemu Yesus, mari kita buka jalan. Enggak tuh. Mereka tidak peduli. Ironis ya. Seringkali kita menghadapi sebuah kenyataan, orang-orang yang berlabelkan agama Kristen, tetapi mereka mengabaikan kebutuhan, keperluan orang lain. Di sini kita belajar jangan menjadi orang-orang yang seperti orang-orang yang berkerumun mendengar perkataan Yesus, tetapi mereka abai kepada orang yang membutuhkan. Sudah pasti 4 orang yang menggotong temannya ini bingung. Kita harus bagaimana membawa teman kita? Ini lumpuh. Mungkin ya, kalau kita menjadi salah seorang dari 4 orang itu, mungkin mereka rundingan. Bagaimana kalau misalnya kita tunggu Yesus selesai mengajar? Kan orang-orang sudah pulang. Mengapa tidak seperti itu? Rumah kosong, baru kita datang. Mengapa harus pada saat itu? Begitu emergensi. Memang tidak diceritakan. Tetapi, kalau kita hadir pada waktu itu, kita bisa memahami mengapa 4 orang ini begitu harus ngotot membawa temannya ketemu dengan Yesus. Kan dia orang lumpuh. Orang lumpuh, semuanya lumpuh. Mungkin orang ini sudah bertahun-tahun lamanya, dan karena kelumpuhannya itu, pada waktu itu, pada saat itu, orang ini sudah dalam kondisi yang kritis. 4 orang temannya ini berpikir, kalau kita tunggu waktu lagi sampai kepada orang-orang pulang, mungkin temannya yang lumpuh ini sudah meninggal dunia. Karena itulah, ini emergensi, dia digotong oleh 4 orang temannya. Tapi ternyata orang-orang yang di rumah, yang mendengar perkataannya Yesus, mengabaikan loh. Aneh ya? Sungguh ironis. Tetapi kalau kita melihat di zaman sekarang ini, begitu viral banyak ambulans yang membawa pasien kritis,
tapi ternyata orang-orang abai itu. Bisa abai. Saya tidak habis pikir dengan orang-orang yang tidak peduli dengan sopir ambulans yang sedang berpacu dengan waktu membawa pasien yang kritis. Beberapa di media sosial disampaikan karena keterlambatan, karena orang-orang tidak mau mengalah, tidak mau meminggirkan kendaraannya, pasien yang dibawanya meninggal dunia. Di sini kita mirip, tapi pada waktu itu tidak ada kendaraan. Jadi 4 orang temannya yang membawa orang lumpuh ini sedang dalam kondisi emergensi untuk ketemu dengan Yesus. Dan karena ketidakpedulian banyak orang pada waktu itu, apa yang dilakukan oleh 4 orang temannya ini? Dikatakan demikian. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bisa dibayangkan, karena ketidakpedulian orang-orang yang ada di rumah, 4 orang ini kemudian mencari cara bagaimana membawa temannya yang lumpuh ini sampai di depannya Tuhan Yesus. Bayangkan ya, mereka rundingan, lalu kemudian mereka sepakat membawa ke atas, lalu membongkar atap. Untuk membawa ke atas saja, itu kan butuh keseimbangan. Digotong, biasanya rumah di Israel zaman dulu, atapnya memang untuk tempat mengeringkan jerami atau menyimpan sesuatu, dan ada anak tangga dari samping atau dari depan rumah. Dan mereka membawa itu. Dan itu kan butuh keseimbangan. Sampai ke atas lalu membongkar. Bayangkan ya, kalau kita ada di depan Yesus, lalu melihat ke atas ada orang membongkar, maka tindakannya itu sudah pasti membuat berisik dan mengganggu banyak orang yang sedang mendengarkan perkataan Yesus. Kalau kita hadir di sana, maka kita melihat orang-orang yang tadinya tidak mengizinkan orang lumpuh ini untuk datang kepada Yesus, melihat sedang membongkar atap teman-temannya, pasti mereka akan marah karena mereka masih terganggu dengan suara berisik, dengan kotoran-kotoran yang jatuh dari atas ke bawah. 4 orang temannya yang tidak peduli karena mereka harus menurunkan temannya yang emergensi pada waktu itu juga. Lalu setelah terbongkar, kemudian diturunkan. Kemudian apa yang Yesus katakan? Ketika Yesus melihat iman mereka, iman siapa? Iman dari 4 orang temannya ini. Berkatalah ia, Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mungkin kita agak bingung. Yang dibutuhkan orang lumpuh itu dalam kondisi emergensi darurat itu kan kesembuhan. Lalu mengapa orang lumpuh ini justru diberitakan oleh Yesus, dosamu sudah diampuni? Berarti kalau begitu, orang lumpuh ini kemungkinan dia bisa lumpuh karena keberdosaannya. Tidak semua sakit akibat dosa, tapi ada juga sakit karena dosa. Dan firman Tuhan katakan, Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Jadi ternyata pada waktu itu yang mengikuti Yesus ini tidak hanya rakyat biasa, tapi juga ahli Taurat. Untuk apa mereka datang? Mereka datang untuk mengamat-amati Tuhan Yesus, mencari kesalahan Tuhan Yesus. Lalu dikatakan, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Di sini kita bisa melihat bahwa ketika Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, ahli Taurat berkata, yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Pasti dia menghujat Allah. Di sini justru membuktikan karena Yesus bisa mengampuni dosa, dia berkata, dosamu sudah diampuni,
di sini justru membuktikan Yesus adalah Allah. Namun, tidak diakui oleh ahli Taurat. Lalu dikatakan demikian. Tetapi Yesus berkata, Yesus segera mengetahui dalam hatinya, segera dikatakan bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan?" Coba kita berpikir, mana lebih mudah berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau justru berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Mana lebih mudah? Mungkin kita berpikir begini, yang lebih mudah itu kan berkata dosamu sudah diampuni, itu kan nggak perlu bukti. Kalau berkata bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, itu kan butuh bukti, dilihat oleh orang. Hamba Tuhan yang mengadakan KKR nih, biasa suruh orang maju ke depan untuk menerima kesembuhan. Lalu orang-orang yang maju didoakan. Dan biasanya sebagian besar masih tetap sama sakitnya. Apa yang dilakukan, dikatakan oleh pengkhotbah di KKR tersebut? Mereka mudah saja mengatakan bahwa engkau harus beriman lebih lagi, atau ini belum waktunya Tuhan, ini belum waktunya Tuhan, belum kehendaknya Tuhan. Mudah. Tapi coba kita pikir, apakah pernah ada orang pengkhotbah, hamba Tuhan, berkata begini kepada orang-orang yang sakit, "Hai anakku, dosamu sudah kuampuni"? Ada? Tidak ada. Mengapa? Karena yang bisa mengampuni dosa itu bukan pendeta, bukan pengkhotbah, bukan hamba Tuhan, tetapi hanya Tuhan sendiri. Jadi, mana yang lebih mudah? Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat, mana yang lebih mudah? Yang lebih mudah adalah berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Itu yang lebih mudah. Karena tidak mungkin pengkhotbah KKR berkata, dosamu sudah kuampuni. Pengkhotbah KKR bisa dalam tanda petik ngeles. Engkau kurang iman, ayo beriman. Bisa juga ngeles lagi, belum waktunya Tuhan, engkau harus koreksi dirimu. Seringkali seperti itu. Dan Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Di sini membuktikan Yesus adalah Tuhan. Jadi, Yesus ingin berkata kepada orang Farisi itu, yang mudah itu mana? Yang mudah itu berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Itu jauh lebih mudah. Yang tidak mungkin dilakukan adalah pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa itu dilakukan, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Tetapi supaya kamu tahu, disampaikan kepada ahli Taurat, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia, Tuhan Yesus, kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Tuhan Yesus ini berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tilammu, dan pulanglah ke rumahmu. Yang dikatakan Tuhan Yesus ini cukup unik. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tidak berkata begini, bangunlah dan pulanglah ke rumahmu. Enggak. Tetapi disuruh membawa tempat tidurnya. Dibawa pulang. Jemaat musisi, kalau kita pernah berkunjung atau kita punya saudara yang sudah lumpuh bertahun-tahun, ada di tilam tempat tidur, saya sebagai hamba Tuhan seringkali membesuk, berkunjung kepada jemaat karena lumpuh dan sudah lama, biasanya kena stroke atau diabetes.
lumpuh sudah lama dan biasanya tubuhnya semakin kurus, kering, dan karena berbaring, maka akan ada luka-luka di belakang tubuhnya, di punggung, di panggul, dan di tempat yang lain. Karena mereka jarang bergerak, lalu kemudian ada gesekan, dan kulitnya kemudian terkelupas, lecet, dan kemudian berbau. Dan biasanya karena mereka lumpuh, mereka ketika, maaf kata, buang air kecil, buang air besar, tidak bisa segera langsung dibawa ke toilet. Sehingga biasanya dalam keterbatasan keluarga-keluarga yang kurang mampu, maka kebersihan tempat tidur itu sangat kurang sekali. Dan karena itu, kalau kita masuk ke sebuah ruangan yang ada orang lumpuh di sana, begitu masuk, maka baunya begitu menyengat. Dan di sini Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tilammu. Mengapa Tuhan Yesus meminta supaya orang lumpuh itu juga membawa tilamnya? Mengapa tidak dibuang saja, tidak ditinggalkan saja? Mengapa Yesus berkata, bawa pulang tilammu? Mengapa? Hal ini supaya orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan Yesus itu dapat mengingat siapa dirinya dulu. Rasa bau itu tidak boleh hilang dalam pikiran orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan Yesus ini. Supaya dia tetap ingat karena kasih-Nya Tuhan, karena kebaikannya Tuhan, orang lumpuh ini disembuhkan dan bisa beraktivitas kembali. Seseorang yang lumpuh, orang tidak bisa beraktivitas, membutuhkan orang lain untuk menolong dirinya. Dan itu secara mental sangat berat, karena akan membuat dirinya merasa bersalah, karena merepotkan, menjadi beban bagi orang lain. Dan ketika sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari tempat tidur yang bau itu, yang kotor itu, orang lumpuh ini suruh membawa itu pulang supaya tetap ingat kalau dia bisa berjalan kembali, dia bisa beraktivitas kembali, dia bisa mencukupi keluarganya lagi. Dia harus ingat itu semua karena Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali dia melihat tempat tidur itu, dia ingat dulunya dia terikat ada di sana. Kalau dia sudah tidak lagi di tempat tidur itu, dia bisa beraktivitas. Itu semua karena kasih karunia dari Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita. Kita harus ingat dulu kita siapa. Mungkin kita melalui perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, kita mulai dari nol. Lalu kita merintis usaha, pekerjaan, dan ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, jangan pernah lupakan itu. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi tilam kita di masa lalu? Ikatan kita di masa lalu. Keburukan kita di masa lalu. Kalau Tuhan membebaskan kita, Tuhan angkat kita, jangan pernah lupakan itu. Biarlah kalau kita ini sudah diangkat oleh Tuhan, kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga, kita bisa hidup dengan baik. Terus ucapkan syukur kepada Tuhan, semua karena kebaikan dari Tuhan. Lalu dikatakan oleh firman Tuhan demikian, ayat 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ada yang unik. Orang ini bangun, mengangkat tempat tidurnya, lalu keluar. Keluar tentu tidak hanya dirinya, tapi juga 4 orang temannya. Tapi ingat, cerita tadi, di awal waktu saya menjelaskan, rumah itu penuh dengan orang. Bagaimana mungkin tilam itu bisa diturunkan dari atas ke bawah, lalu 4 orang plus 1 orang yang lumpuh sudah disembuhkan, membawa tempat tidurnya, bisa keluar. Itu artinya sebenarnya
Kalau mereka yang mungkin waktu mendengar perkataan Yesus itu mereka duduk, mereka mencari space, seharusnya mereka bisa bergeser sedikit demi sedikit, membiarkan orang lumpuh dengan 4 orang yang menggotong itu dari luar bisa masuk ke dalam. Tetapi mereka tidak mau. Mereka mengabaikan. Mereka tidak peduli. Karena nyatanya dari dalam mereka bisa keluar. Itu artinya dari luar seharusnya mereka bisa masuk ke dalam. Sebuah ironis. Sebuah hal yang begitu ironis yang kita melihat orang-orang yang duduk mendengar perkataan Yesus, yang mereka mendengar apa yang Yesus sampaikan, ketika ada orang butuh, mereka abai. Biarlah kita jangan menjadi kerumunan orang yang mendengar perkataan Yesus, juga jangan menjadi orang yang lumpuh, tetapi kita menjadi 4 orang yang menyatakan kasihnya lewat tindakan. Kasih lewat tindakan ini dinyatakan oleh 4 orang teman dari si lumpuh. Di sini kita belajar. Di dalam sebuah peristiwa, orang lumpuh disembuhkan. Ternyata yang egois itu jauh lebih banyak. Yang tidak peduli dengan orang lain jauh lebih banyak. Yang peduli hanya 4 orang. Dan 1 orang tentu yang lumpuh ini, kita berharap jangan jadi orang yang lumpuh. Juga jangan lumpuh iman kita. Tapi kita jadi 4 orang yang menolong orang lain. Bagaimana apa yang kita mampu, kita tolong orang lain. Tentu kalau kita menolong orang lain, tentu dengan hikmat. Bukan sembarangan kita tolong. Karena banyak juga orang-orang memanfaatkan orang-orang yang tulus. Firman Tuhan dalam bagian yang lain mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang nomor 1 diutamakan oleh Yesus itu cerdiknya, bukan tulusnya. Jadi kita boleh tulus, anak Tuhan harus tulus dalam membantu orang. Tapi ketulusan itu jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang dunia. Karena begitu banyak orang dunia memanfaatkan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan boleh dan harus tulus. Tapi sebelum tulus harus cerdik supaya bantuan uluran tangan sampai kepada orang yang tepat. Di sini kita boleh belajar. Ada banyak kisah di Alkitab dan salah satunya orang lumpuh disembuhkan, dan dari cerita ini kita belajar banyak hal. Jangan pernah kita jadi kerumunan orang-orang itu yang tidak peduli. Jadilah kita 4 orang yang menggotong orang yang lumpuh. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini bisa merefleksikan diri kita. Kita seperti apa? Apakah seperti orang yang berkerumun, yang mendengar perkataan Yesus? Atau kita mungkin orang lumpuh iman kita? Atau kita 4 orang itu? Dan biarlah saya berdoa, kita semua menjadi 4 orang itu. Kasih yang nyata di dalam tindakan. Amin. Mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini mengajarkan kepada kami menjadi orang-orang seperti teman dari orang yang lumpuh ini. Berbuat, bertindak dengan nyata di dalam kasih. Menolong orang yang lumpuh ini sampai datang di depan Tuhan Yesus. Kami juga mau Tuhan menjadi orang-orang yang cerdik dan tulus seperti merpati dalam menolong orang. Kami tidak mau dibohongi, dimanipulasi oleh orang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini berbicara kepada kami masing-masing. Kebenaran firman-Mu ini bukan sekedar wacana, konsep, pengetahuan yang lewat di kepala kami. Tapi kebenaran firman-Mu ini tertanam dalam di hati kami. Kebenaran firman-Mu ini mengubah hidup kami. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.